Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat hari Natal pada saudara-saudara sekalian. Inilah Natal wilayah Medan Tuntungan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya percaya kuasa Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Bukalah hati saudara. Sebenarnya berita Natal sudah jelas disampaikan melalui fragmen-fragmen yang saudara lihat tadi, saudara. Yang terakhir kita tadi melihat fragmen mengenai pintu sorga dan api neraka. Sorga tempat bahagia senang selama-lamanya, api neraka tempat penderitaan selama-lamanya, sengsara selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakannya. Biarlah kita tidak memakai pikiran kita dengan berkata, bolehkah Allah yang penuh kasih menghukum manusia selama-lamanya dalam neraka? Saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia mesti menghukum dosa. Tuhan itu Tuhan yang suci. Sorga itu sorga yang suci. Dia tidak memberikan satu dosa pun ke sorga. Pada zaman Nuh, firman Tuhan berkata, ini beberapa ribu tahun yang lalu, namun tertulis dalam Alkitab, kejahatan manusia sudah bertambah-tambah memuncak. Bahkan firman Tuhan berkata, pikiran manusia sudah jahat mata-mata. Jahat mata-mata. Oleh sebab itu Tuhan murka. Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, buatlah bahtera bagimu dan keluargamu. Aku akan membinasakan seisi bumi, kubinasakan. Buat bahtera, panjangnya 300 meter, lebarnya 50 meter, tingginya 30 meter. Buat banyak ruang-ruangnya. Kemudian taruhlah binatang-binatang ke dalam. Dia katakan, kemudian Tuhan mencurahkan hujan dan membuka mata air dari bawah. Dunia banjir pada waktu itu sampai gunung yang tertinggi sekali diliputi oleh air. Semua manusia mati pada waktu itu. Semua manusia dihukum Tuhan pada waktu itu. Padahal pada waktu itu umur manusia masih panjang, sekitar 600, 700, 800 tahun. Tapi semua dibinasakan Tuhan. Mengapa? Karena dosa, karena dosa. Ya, jangan katakan Allah kasih, dia tidak akan hukum manusia selama-lamanya dalam neraka. Alkitab mengatakannya supaya kita berawas-awas, berjaga-jaga. Namun Tuhan membuka kesempatan bagi kita untuk bertobat, kesempatan bagi kita untuk bebas daripada neraka. Saudaraku, kalau sudah mendengarkan dari fragmen tadi bahwa nama kita perlu tertulis di dalam surga. Buku Wahyu mengatakan, Wahyu pasal 20 mengatakan ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ada lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, dilemparkan, dicampakkan di dalam lautan api. Nama kita perlu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dan hanya satu yang bisa menuliskan nama kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup nama tertulis di gereja saja sebagai anggota gereja. Tidak cukup sebagai ketua saja. Yang perlu nama saudara, nama saya adalah dalam buku kehidupan. Itulah yang membuat kita sukacita. Karena sesudah nama kita tertulis dalam sorga, kita menjadi warga negara sorga. Yang saya katakan ini semua tertulis dalam Alkitab. Alkitab ini firman Tuhan. Tuhan sendiri berkata, janganlah kamu bersukacita karena kami bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi bersukacitalah kamu karena namamu tertulis dalam sorga. Saya membacakan kepada saudara Lukas 10 ayat 20. Saya membacakan Lukas 10 ayat 20. Di sini dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Satu perkara rupanya roh-roh jahat tunduk kepada anak-anak Tuhan. Yang kedua dikatakan, tetapi sukacita kita yang terbesar bukanlah karena kita dapat mengusir setan dalam nama Yesus, bukanlah karena dukun-dukun tidak berkuasa atas kita, bukanlah karena ilmu gelap tidak berkuasa atas kita, karena Yesus dalam hati kita, karena kita dilindungi oleh darah yang berkuasa,
Malaikat Tuhan menyertai orang-orang yang takut akan Dia. Bukan karena itu, tetapi sukacita kita yang terbesar karena nama kita tertulis dalam sorga. Nama saudara tertulis dalam sorga. Hanya Yesus yang bisa menuliskan nama saudara. Dan kapankah nama saudara tertulis dalam sorga? Pada waktu saudara mengambil satu keputusan yang pasti dalam hidup saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pada waktu saudara sadar saudara orang berdosa dan berkata, Tuhan ampunilah aku Tuhan. Aku ini orang berdosa. Aku bertobat. Ku tinggalkan semua dosa. Ku terima Engkau Tuhan Yesus, Mas Selamatku. Maka pada waktu itu juga nama saudara tertulis dalam sorga. Amin. Pendeta tidak bisa menuliskan nama saudara. Hanya Yesus yang bisa menuliskan. Sebab hanya Yesuslah, hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya ke sorga. Tidak ada jalan yang lain. Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus bukan salah satu jalan, tidak. Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup yang kekal. Rupanya hidup yang kekal ditentukan oleh hubungan pribadi saya dengan Yesus, oleh hubungan pribadi saudara dengan Yesus. Hidup yang kekal ditentukan oleh hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Gelar Kristen tidak menyelamatkan. Saudara, upacara Kristen tidak menyelamatkan. Saudara, gelar-gelar kekristenan, sarjana teologi, doktor teologi tidak menyelamatkan. Hanya satu yang bisa menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara kisahkan nama saudara tertulis dalam sorga. Paulus berkata, tanah airku, dia katakan, bukan dunia ini. Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa menjadi tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kita ini warga negara sorga, setelah kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanah air kita yang sejati, yang selama-lamanya berada di sorga. Kita hanya singgah saja dalam dunia ini. Selama kita singgah dalam dunia ini, saudara, kita ini warga negara Republik Indonesia. Saya rasa kita semua yang hidup di sini adalah warga negara Republik Indonesia. Tetapi sebenarnya kita memiliki rumah di sorga. Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat, cukup untuk miliar-miliar manusia. Sudah selesai rumah itu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku ada, kamu juga berada. Firman Tuhan berkata, itulah hidup yang kekal. Jangan sampai gagal, jangan sampai gagal. Terima Yesus pada malam ini. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bukan pula seperti yang kita lihat dalam fragmen tadi, semua yang menerima Yesus tiba-tiba meninggal dunia. Tidak, saudaraku, itu hanya untuk menerangkan apa yang terjadi kepada manusia ini sesudah dia meninggalkan dunia ini. Kalau dia memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Kalau dia tidak memiliki Yesus, masih neraka yang kekal. Bahkan sebenarnya dia dijangkan Tuhan. Bahkan penyakit disebutkan Tuhan. Tentu umur juga ditambahi Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14, saya membacakan kepada saudara. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14. Pasal 3 ayat 14 saya membaca. Dan jika kau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ini janji Tuhan. Di dalam Tuhan sebenarnya umur kita diperpanjang Tuhan. Bahkan penyakit-penyakit disembuhkan Tuhan.
Untuk apa penyakit disembuhkan Tuhan? Pertama karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia tidak suka saudara menderita. Firman Tuhan belakangan yang kita baca. Waktu Yesus melayani di bumi ini, ada yang sakit kusta datang kepada Yesus dan berteriak, Yesus, kalau engkau mau, engkau sanggup menyembuhkan aku. Dia tidak bimbang akan kesanggupan Tuhan Yesus. Dia tahu Yesus sanggup menyembuhkan semua penyakit. Tetapi yang dia bimbang, apakah aku orang berdosa ini, yang dunia ini mau dijamah oleh Tuhan Yesus, diperhatikan oleh Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia berkata, kalau engkau mau Tuhan, engkau sanggup menyembuhkan aku. Apa kata Tuhan Yesus? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Melihat yang kusta itu menderita. Sampai sekarang hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Melihat saudara sakit, melihat saudara menderita, melihat saudara lemah. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Melihat saudara terikat ganja narkotika sudah disaksikan tadi di sini. Terikat kebiasaan yang jelek. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Melihat saudara mati hidup dalam dosa. Karena Tuhan mengetahui akhir dari segalanya, yaitu kematian yang kekal. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang yang sakit kusta itu. Aku mau untuk itu aku datang. Aku datang untuk menyembuhkan yang sakit. Aku bukannya datang mencari orang benar. Aku datang mencari orang dosa. Tuhan berkata, aku mau jadilah kau sembuh. Orang kusta itu dijamah oleh Tuhan Yesus, ketika itu juga dia sembuh. Padahal menurut adat istiadat orang Yahudi, orang kusta tidak bisa disenggol pun, disentuh pun tidak. Kalau orang Yahudi menyentuh, tersenggol oleh orang sakit kusta, dia harus mengadakan acara pembasuhan. Tapi Yesus sengaja mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan yang sakit kusta. Karena hati Yesus berbelas kasihan. Dia cinta, dia mengasihi. Itulah yang firman Tuhan berkata, tidaklah Tuhan suka seorang pembinasa, tetapi supaya sekaliannya sampai pada pertobatan, sampai pada keselamatan. Itu kehendak Tuhan bagi saudara pun pada malam ini. Tuhan tidak menghendaki saudara binasa. Saudara jangan katakan dosa satu orang besar. Saudara lihat bagaimana sengsara Yesus. Saudara bagaimana darah Yesus yang suci itu dicurahkan. Maka bagaimana pun hitam legamnya dosa, merah patnanya dosa, darah Yesus lebih berkuasa. Darah Yesus sanggup menyucikan saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Jangan katakan saya tidak bisa disebutkan penyakit saya terlalu parah, karena saudara belum melihat bagaimana sengsara Yesus disambut. Luar biasa disambut 39 kali luka-luka punggung Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, Yesus disambut menjadi bergilung-gilung untuk menyembuhkan saudara. Di situ dia menanggung penyakit saudara. Mengapa dia tanggung penyakit saudara? Supaya saudara tidak usah menanggung lagi penyakit saudara. Supaya saudara bisa sembuh daripada penyakit saudara. Dan hukuman salib adalah hukuman yang paling keji, hukuman yang paling kejam. Pada waktu itu, saudaraku, hanya diberikan pada pemberontak negara, pembunuh pada waktu itu. Dan ini disamakan dengan pembunuh, disamakan dengan pemberontak. Dosa yang paling keji ditimpakan pada Yesus. Hukuman yang paling berat ditimpakan pada Yesus. Supaya dosa yang bagaimanapun besarnya, dosa yang bagaimanapun beratnya, dapat diampuni, disucikan oleh darah Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Umurmu akan berpanjang. Berkali-kali firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Mengikut Yesus dengan umur panjang kuberikan padanya untuk menikmati yang baik. Bukan untuk menikmati penyakit. Penyakit tidak bisa dinikmati, saudaraku. Bukan untuk menikmati kekurangan, kemiskinan. Tuhan sanggup memberkati saudara. Nah, saudara bebas daripada kemiskinan. Dia menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Siapa yang punya tambang minyak? Siapa punya tambang emas? Saudaraku, yang punya itu semua, saudaraku, adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sangat sukacita mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi saudara. Bahkan Tuhan berkata, aku datang dan domba itu beroleh hidup yang berkelimpahan.
Saudara tahu, gereja ini gereja kemenangan Indonesia. Dimulai dari nol, tidak ada modal, tidak ada bantuan dari luar negeri. Kami suami istri, saya dan Buminte mulai gereja kemenangan iman di desa-desa. Tanpa ada gedung gereja, tanpa ada uang. Dari mana sekarang kita membangun gedung-gedung gereja? Kita membeli ruko-ruko, kita menyewa dan membuka cabang di 22 provinsi di seluruh Indonesia ini. Dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, ada kebaktian-kebaktian kita. Ribuan banyaknya jiwa-jiwa. Siapa yang memberikan berkat semua? Tuhan Yesus mencurahkan berkatnya. Jangan katakan tidak mungkin. Jangan katakan tidak mungkin. Dan maka saya sebagai seorang pemuda pada waktu itu, tahukah saudara, saya tidak punya jaket untuk menginjil malam hari, kedinginan. Dan untuk mendapat jaket tersebut, saya jualan durian di Wahidin Ujung sana. Saya tahu daerah-daerah di mana durian banyak. Kalau saya menginjil ke desa-desa, saudaraku, saya tahu daerah Laut Bekeri, saudaraku, banyak durian. Daerah Sembahi banyak durian waktu itu, saudaraku. Daerah Cibiru-Biru, sana banyak durian. Dan boleh kami ambil saja, saudara, dan jual. Dalam satu sore hari, saudaraku, tengah hari, kami bisa dapat 2 trip sekali, saudaraku, dengan borongan. Satu mobil kami charter dan kami bawa durian dan kami jual, borong saja. Kemudian sekali lagi kami ambil lagi durian dan kami jual eceran satu demi satu. Saya menjual durian. Maka saudara tidak percaya. Dan akhirnya saya dapat jaket saya berhenti jual durian. Saya tidak jual durian terus menerus. Sudah. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Ada usaha saya kecil-kecilan, saudara. Dan saya mau supaya Tuhan memberkati. Tuhan, ini kereta saya yang lama ini, Tuhan sudah rusak, Tuhan. Berikan yang baru, Tuhan. Tolong Tuhan, berkati saya ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati luar biasa, memberkati luar biasa. Hingga pada sore hari perusahaan itu saya tutup dan saya hitung uang yang masuk banyak sekali. Uang ini saya masih pemuda waktu itu, karena uang itu terlalu banyak bagi saya. Kemudian saya hitung cukup beli Honda Cup. Lalu saya pergi ke toko Honda Cup. Rupanya uang saya tidak cukup, kurang sedikit lagi, kira-kira 10%. Saya telepon abang saya, abang ipar saya, seorang dokter pada waktu itu. Tolong bang, pinjam uangnya sedikit, saya mau bawa Honda pulang. Piginya belum naik Honda, saudaraku, pulangnya sudah naik Honda Cup, saudaraku. Tuhan memberkati, amin. Tidak ada yang mustahil. Kalau Honda Cup-nya, saudaraku, saya pakai ini ke desa-desa dan dia selamat, saudara. Sudah, puji Tuhan. Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan umur panjang. Kaleb berkata, Kaleb bin Jepuna berkata, dia berkata, Yosua, dia katakan, berikan tanah itu kepadaku. 40 tahun sudah berlalu, dia katakan. Sekarang umurku 85 tahun. Berikanlah tanah itu kepadaku. Aku masih bisa bertempur, aku bisa mengalahkan. Kalibun mari enak tinggal tanah, aku bisa mengalahkan dia. Pada umur 85 tahun dia masih kuat. Lihat, Roh Kudus menghidupkan tubuh-tubuh yang panas. Roh Kudus, haleluya Tuhan, menghidupkan tubuh-tubuh yang panas. Amin, saudaraku. Tiap minggu kami berdoa bagi yang sakit, segala macam penyakit, yang TBC lah yang bisa menular, saudaraku, penyakit menular yang lain, kami doakan dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Puluhan tahun namanya, dari desa-desa, tidak satu penyakit menempel pada kami. Karena benteng kuasa, amin. Haleluya. Tuhan menghendaki secara berkuasa. Tuhan tidak menghendaki anak-anak Tuhan lemah-lemah. Tuhan tidak menghendaki anak-anak Tuhan jadi permainan setan, tidak. Pada waktu Tuhan menjadikan manusia ini, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan teladan kita. Mulia manusia yang pertama diciptakan Tuhan. Lalu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Berkembang biaklah, penuhi bumi ini, taklukkan isinya. Mengapa manusia pertama bisa menaklukkan isi bumi ini? Karena memang Tuhan ciptakan manusia itu berkuasa.
Tapi kemudian setan menipu Adam dan Hawa jatuh kepada dosa. Manusia mulai diperbudak oleh setan, diperbudak oleh dosa, tidak berkuasa lagi. Tapi Tuhan berjanji pada waktu itu, keturunan perempuan ini nanti akan menghancurkan kepala ular itu. Lahir Kain. Adam dan Hawa berpikir inilah dia juru selamat. Tapi Kain bukan juru selamat, Habel bukan juru selamat. Bahkan Kain jadi pembunuh manusia. Ribuan tahun kemudian di Bethlehem lahir Yesus. Itulah dia juru selamat yang dijanjikan itu, yang kemudian menebus dosa manusia dan mengembalikan manusia kepada kedudukan yang semula, kepada maksud yang semula, di mana Tuhan dulu menciptakan Adam dan Hawa. Roma 5:17. Karena satu orang, yaitu Adam, semua manusia jatuh kepada dosa. Tapi karena satu orang, yaitu Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, manusia akan hidup, manusia akan hidup, hidup yang kekal, manusia akan hidup dan berkuasa, dan berkuasa, dan berkuasa di bumi. Sebelum dia ke surga, dia berkuasa, amin. Dia berkuasa atas setan, dia bisa mengusir setan dalam nama Yesus, amin. Dia berkuasa atas penyakit, dalam nama Yesus dia sembuh, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kutuk dosa tidak menguasai dia, dia mengusir kutuk dosa, dan kutuk dosa diganti dengan berkat Abraham, amin. Ini hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi hidup berkemenangan, ini berkat Natal, semua tersedia bagi saudara, terserah kepada saudara. Apakah nama saudara tertulis dalam sorga? Apakah nama saudara telah tertulis dalam sorga? Ini yang penting pada malam ini, saudaraku. Sudah jalannya saudara berkata, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, nama saudara di dalam sorga. Saudara bertobat, nama saudara di dalam sorga. Tapi apakah saudara perbuat? Kalau saudara masih hidup 60 tahun lagi setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti saja, haleluya Tuhan, nama sudah tertulis dalam buku kehidupan yang di sorga. Puji nama Yesus, terima kasih anugerahmu. Saudara, pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara lahir baru, menjadi anak-anak Allah. Tetapi saudara masih bayi rohani. Saudara perlu bertumbuh. Semua yang hidup perlu bertumbuh. Ini asli apa plastik? Saya nggak tahu lagi. Asli. Kalau ini asli, dia mesti bertumbuh karena ada kehidupan. Tapi kalau ini plastik, nggak akan bertumbuh dia. Saudara tumbuh setahun lagi begitu juga. Ini tidak akan bertumbuh karena plastik. Nggak ada kehidupan. Tapi yang ada kehidupan dia bertumbuh. Demikian saudara dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan harus bertumbuh. Bukan sekali terima Yesus siap. Harus bertumbuh, amin. Bertambah-tambah dewasa. Saudara, anak kami bertumbuh. Yang memimpin celebration tadi, yang memimpin saudaraku, yang pintu sorga, api neraka tadi, anak kami yang bungsu 17 tahun, 16 Palembang. Seorang orang tua datang kepada saya, dia menerima berkat dalam seminar itu. Salam Pak Pendeta. Betulkah anak bapak itu? Ya, itu anak saya. Betulkah dia 16 tahun? Ya, dia masih 16 tahun. Hah, puji Tuhan. Hah, peluk dulu Pak Pendeta, peluk. Pak Pendeta, betulkah itu anak bapak? Iya Pak, itu anak saya. Betulkah umurnya 16 tahun? 16 tahun Pak. 16 tahun. Ah, puji Tuhan. Salam kita dulu, salam. Mengapa anak saya bisa mengadakan seminar? Karena dia bertumbuh dalam Tuhan. Bisa memimpin celebration, bisa main musik, karena dia bertumbuh dalam Tuhan. Tahu firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena dia bertumbuh dalam Tuhan. Dia terbebani, dia rindu jiwa-jiwa selamat, dia mau melayani, karena dia bertumbuh. Firman Tuhan berkata, setelah sudah lahir baru, nama terus dalam sorga. Firman Tuhan berkata,
makanlah firman Tuhan tiap-tiap hari, berdoa tiap-tiap hari. Amin. Tetapi bukan hanya itu saja. Lukas 9 ayat 23 berkata. Lukas 9 ayat 23. Firman Tuhan berkata. Lukas 9 ayat 23. Saya baca kepada saudara. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dua perkara diminta Tuhan dari semua orang yang mau mengikut Yesus. Angkat salib dan sangkal diri. Artinya hampir sama. Apakah arti angkat salib? Kita angkatkah kembali kayu roti tadi tiap-tiap hari? Kemana-mana angkat kayu roti? Bukan. Salib itu saudaraku, kayu yang bersilang. Tanda tambah. Kalau Bung Kay berkata, manusia ini sebelum dia selamat, hidupnya minus, gagal, tidak ada damai, kesepian, tidak stabil, mudah ditipu setan. Dia katakan, mudah diikut kuasa kegelapan, minus hidupnya. Tapi setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamatnya, minus dirubah menjadi, kalau dipalangkan dengan kayu salib, maka minus berubah menjadi plus, menjadi tambah. Di dalam Tuhan Yesus, hidup kita yang minus menjadi plus. Amin. Berubah, amin. Berhasil, amin. Sukacita, amin. Damai, amin. Bersekutu dengan Tuhan, amin. Bebas dari dosa, amin. Bebas dari kebiasaan yang tidak baik, amin. Menjadi kejadian baru, amin. Inilah hidup dalam Yesus. Hidup yang plus, hidup yang berhasil. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus mengangkat salibnya. Mengangkat salib, apa artinya? Kalau kehendak saya bertentangan dengan kehendak Tuhan, kehendak saya singkirkan, kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Menyangkal diri, tidak mengikuti kehendak daging, tapi kehendak Tuhan. Demikianlah kita hidup. Jangan katakan saya enggak sanggup hidup demikian. Apa itu kehendak daging? Bukan asal terima Yesus sekali, kemudian boleh hidup terus dalam dosa, kemudian ke surga. Enggak bisa. Sudah saya terima Yesus, hidup benar, hidup suci. Tetapi itu bukan satu hidup yang terkungkung, bukan. Bukan satu hidup yang tidak bebas. Hidup di luar Yesus adalah hidup yang terikat. Jangan tertipu. Banyak orang berkata, di luar Yesus bebas. Bebas berbuat dosa. Sampai kapan mereka sanggup bikin dosa? Sampai umur berapa? Saudaraku, setan itu kejam. Tidak ada setan yang mengasihi manusia ini. Tidak ada setan yang mau manusia ini bahagia. Sebagaimana saudara dalam Samen tadi, dia berikan ekstasi, dia berikan futau, supaya perang, supaya gembira, sementara, tapi akibatnya merusak. Semua narkotika merusak syarat-syarat manusia yang begitu halus, yang begitu baik diciptakan oleh Tuhan. Hancur dan tidak ada masa depan. Itukah kesenangan? Itukah hidup? Pakailah jimat ini supaya engkau berhasil, supaya jualanmu laku. Pakailah ilmu apa namanya, supaya engkau tunduk, supaya orang tunduk kepadamu. Pakai ilmu ini. Lalu saudara pakai ilmu tersebut, orang tunduk kepada saudara. Bisnis saudara berhasil, dapat uang, bangun rumah, beli mobil, dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwasanya iblis akan menagih kembali? Iblis tidak mau rugi. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ini milikku. Dia menerima ilmuku, ini milikku. Kuikat dia ke neraka. Tapi dia jatuhkan kanker.
Apa guna harta, apa guna mobil, apa guna rumah? Sudah, semua sia-sia. Apakah untungnya kepada seorang dia berserang dunia yang tapi jiwanya binasa? Firman Tuhan berkata, adapun setan itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Lawan setan maka dia akan lari daripadamu. Datang pada Yesus dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sekarang sudah lebih banyak orang bertobat. Banyak orang bertobat. Dan akan lebih banyak lagi orang bertobat. Karena pada akhir zaman Tuhan akan membangkitkan sidangnya. Sidang Tuhan akan bersama-sama jaya pada akhir zaman. Karena Yesus mau datang kedua kali. Dan sudah Tuhan pengantin Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Dalam Galatia pasal 5 dikatakan. Tinggalkan ini. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu. Terhadap semua itu ku peringatkan kamu. Ku peringatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Jelas, jelas. Tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Dan semua perkara tersebut harus ditinggalkan. Apakah itu? Saudaraku, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, tinggalkan. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, tinggalkan. Iri hati, mabuk-mabuk, pesta pora, tinggalkan. Kalau kita mewarisi hidup yang kekal, kalau kita mewarisi hidup yang kekal, tidak ada persetujuan yang gelap. Firman Tuhan berkata, dosa kegelapan, dukun-dukun, hajimat-hajimat, berkala-berkala, pangkal-pangkal, ilmu gelap, ilmu kebal, bela diri, semua kebencian kepada Tuhan. Saudara, dosa-dosa seks. Banyak orang telah hancur hidupnya karena dosa seks. Banyak saudaraku, hamba-hamba Tuhan akan jatuh dalam dosa seks. Panggilan Tuhan yang luar biasa, gagal dalam hidupnya. Simpson yang gagal perkasa. Dia bisa mengalahkan orang Filistin dengan 9 tulang rahang keledai, memukul 1000 orang mati. Tenaganya luar biasa. Sudah tersungkur di depan Delilah. Delilah kemudian mencongkel matanya. Tidak pernah kembali lagi mata itu. Simpson buta. Buta. Buta karena apa? Buta karena dosa. Dosa membutakan mata badani, mata rohani. Jangan katakan dosa enak, dosa enak, dosa enak. Sama sebagaimana setan berkata kepada Hawa, Hawa, lihatlah buah pohon itu, enak, enak, enak. Sampai sekarang setan berkata, enak itu dosa, enak itu dosa. Semua pun orang bikin dosa, masa kau lihat sendiri, bodoh kau, ayo, ayo, ayo. Jatuh kepada dosa. Setan tidak pernah cerita akibat dosa. Sekarang saudara orang dapat HIV. Saudaraku, tidak ada harapan di luar Tuhan. Tidak ada harapan. Hancur. Dan jutaan orang sudah meninggal. Sudah masuk neraka. Jangan tambahi lagi. Sangkal diri firman Tuhan berkata, adalah kami kudus karena kudus. Bisakah itu? Kota-kota besar banyak dosa, banyak tempat-tempat dosa. Jauhi buku-buku cabul, film-film porno, pergaulan bebas, disko-disko, rumah-rumah prostitusi, semua itu tempat setan, lorong-lorong maut. Buku Amsal mengatakan, tolaklah saudara. Saudara merasa firman Tuhan yang terlalu keras, saya mengasihi saudara, saya membentengi saudara. Jangan katakan tidak ada yang memperingatkan saudara. Boleh jadi kepada pemuda dan pemudi, orang tua saudara tidak memperingatkan ini. Saya mengatakannya kepada saudara, saya hamba Tuhan, saya mengasihi saudara.
Ada masa depan saudara, jangan hancurkan masa depan saudara. Tuhan akan memberikan rumah tangga yang baik bagi saudara dari sejahtera. Penuh sukacita dan keberkatan. Bang saudara mau hidup suci dan tunggu jodoh yang baik daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mabuk bukan bagian anak Tuhan. Berapa banyak bahaya karena mabuk, berapa banyak perkelahian karena mabuk, berapa banyak kecelakaan lalu lintas karena mabuk. Nggak apalah alkohol sedikit supaya badan panas. Nggak apalah alkohol ini aku frustrasi, aku depresi, aku minum supaya aku bebas. Kalau sebotol alkohol bisa membebaskan frustrasi, sudah senang dunia ini. Alkohol menambah frustrasi, menambah persoalan. Jangan tertipu. Amin. Hiduplah baru dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Hidup mengerti, saudara. Jangan katakan mengatasi rasa sedih, minum alkohol, tertekan, minum alkohol, tidak. Lukas 4:18 berkata, Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus. Dia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Apakah kabar baik dari orang-orang miskin? Hai anakku, engkau tidak perlu miskin lagi. Aku akan menolong engkau. Ternyata cerita William Colgate, sabun Colgate, obat bau. Dimulai dari seorang pemuda tidak punya uang, naik kapal dari Eropa ke Amerika dengan tiket kelas yang paling murah. Tapi di kapal dia bertemu dengan kapten kapal. Dia bicara. Kapten kapal ini seorang orang Kristen. Siapa namamu? Nama saya William Colgate. Apakah kepintaranmu? Saya pandai bikin sabun. Saya pandai bikin obat gosok gigi. Kalau kau mau keberkatan, sampai kau di Amerika, kau cari gereja yang hidup. Gereja yang memberitakan firman Tuhan yang benar. Jadilah anggota yang setia dari gereja tersebut. Dan setiap engkau memperoleh keuntungan $1, 10 sen buat Tuhan. Kalau engkau dapat keuntungan $10, $1 buat Tuhan. Firman Tuhan ini masuk di hati William Colgate. Dia sampai di Amerika. Dia mulai aduk-aduk sabun di sebuah ember pakai tangan. Lalu dikeringkan, dipotong-potong, lalu dibungkus sabun Colgate. Dia mulai aduk-aduk lagi seratus obat gosok gigi, sedikit saja. Lalu dia jual eceran sabun, obat gosok gigi. Siapa mau beli? Untung $1, dia berikan 10 sen buat Tuhan. Tuhan mulai memberkati. Untung $2, dia berikan 20 sen buat Tuhan. Untung $5, dia berikan 50 sen buat Tuhan. Untung $10, dia berikan $1 buat Tuhan. Untung $100, dia berikan $10 buat Tuhan. Terus untung menanjak. Sampai untung $1.000, dia berikan $100 buat Tuhan. Untung $10.000, dia mulai bikin pabrik. Dia berikan $1.000 buat Tuhan. Pabrik besar mulai menyebar produknya kemana-mana. Lalu dia bangun pabrik yang lain di kota lain. Ribuan dolar, untung jutaan dolar. Dan dia berkata, Tuhan, nggak pantas 10% bagimu, 20%. Dia berikan 20% itu buat Tuhan. Tambah diberkati Tuhan luar biasa. Dan dia berkata, nggak pantas 20% Tuhan. Aku belum nggak punya apa-apa. Engkau memberkati aku. Aku rajin kebaktian. Aku makan firman Tuhan. Aku tinggalkan semua dosa. Engkau berikan keluarga yang baik kepada aku. Oleh sebab itu mulai sekarang 50% keuntungan bagi gereja, 50% bagi Tuhan. Dia berikan 50% bagi gereja. Luar biasa, bertambah-tambah diberkati Tuhan. Lalu Colgate melanda seluruh dunia sampai ke Indonesia ini. Lalu apa katanya? Tuhan, terlalu sedikit lah 50%. Sekarang Tuhan, aku sudah sangat keberkatan. Milioner aku Tuhan. Dari nothing, dari kosong, miskin. Oleh sebab itu Tuhan, engkau boleh 90%, aku 10%. Dia balik. Dan dia tidak pernah bangkit.
Buka jalan bagi Tuhan untuk memberkati saudara. Amin. Tuhan mau memberkati, tapi banyak anak Tuhan pelit sekali. Firman Tuhan berkata, beri saya kepadamu diberi. Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya. Banyak anak Tuhan membalikkan firman Tuhan ini. Dia katakan beri dulu kepada saya, Tuhan baru saya beri kepadamu. Tidak, saudara beri dulu.